Selamat datang kembali di channel Ipo Hunter 2. Hari ini kita akan masuk ke terminal khusus konstruksi, di mana dua penumpang utama siap kita bahas. TOTL, si kreator premium, dan NRCA, si senior yang sudah lama malam melintang. Yuk kita lihat, siapa yang lebih tepat jadi pilihan untuk boarding tiket investasi Anda di industri konstruksi Indonesia. Gedung pencakar langit adalah konten viral. Proyek ikonik menjadi tren yang masuk explore, dan para kontraktor besar berperan layaknya influencer yang bersaing memperebutkan perhatian follower bernama investor dan klien. Di tengah feed yang padat persaingan ini, dua akun besar selalu mendapat sorotan. TOTL dan NRCA, keduanya punya gaya, strategi, dan algoritma sendiri untuk menjaga relevansi, sambil terus mengisi lini masa industri dengan proyek-proyek yang mencuri perhatian. TOTL, si kreator premium dengan konten tajam. TOTL adalah content creator yang fokus di segmen premium. Mirip akun Instagram yang hanya mengunggah foto-foto estetik hasil kamera terbaik, tanpa kompromi pada detail. Target mereka adalah proyek high-rise klasa, hingga A+, dari hotel mewah, kampus ternama, hingga pusat data yang sedang hype seperti platform teknologi terbaru. Secara performa, 2024 adalah tahun dengan engagement rate tinggi. Pendapatan naik 2% menjadi 3,09 triliun rupiah, sementara beban pokok pendapatan justru turun 4,45%. Akibatnya, gross profit margin melompat dari 12,16% ke 17,71%. Di paruh pertama 2025, momentum ini makin kencang, pendapatan tumbuh 16,58%. Laba bersih meroket 54,84% menjadi 174,51 miliar rupiah. Dan gross profit margin tembus 21,92%. Jauh di atas rata-rata industri. Di balik layar, TOTL punya budget produksi tebal. Kas akhir 2024 mencapai 1,03 triliun rupiah. Rasio utang terhadap ekuitas memang naik ke 2,28 kali di semester 1 tahun 2025. Tapi masih dalam koridor kebijakan internal. Ini seperti kreator dengan tim produksi mahal, tapi pendapatan dari sponsor dan merchandise cukup untuk membiayai seluruh rencana konten berikutnya. Keunggulan TOTL ada pada reputasi premium, tingkat repeat order 64,38%, serta pemanfaatan teknologi building information modeling dan prefabrikasi untuk memangkas waktu dan biaya, ibarat fitur editing otomatis yang bikin setiap posting sempurna sebelum tayang. NRCA, akun senior dengan jaringan luas. NRCA adalah akun veteran dengan 56 tahun pengalaman, seperti YouTuber senior yang punya subscriber setia dan koneksi dengan brand besar. Fokusnya ada di proyek komersial, hotel, apartemen, dan pusat perbelanjaan yang membentuk jejak panjang di industri. Tahun 2024, NRCA membukukan pendapatan 3,37 triliun rupiah, naik 16,47%. Tapi laba bersih turun 17,99% menjadi 81,6 miliar rupiah akibat naiknya beban pokok dan pajak. Memasuki semester 1 tahun 2025, situasi membaik. Pendapatan naik 6,11%. Laba bersih tumbuh 28,34% menjadi 76,52 miliar rupiah. NRCA unggul dalam menjaga likuiditas. Current ratio 1,79 kali dan DER rendah di 1,14 kali. Ibarat kreator yang tak perlu pinjaman sponsor, mereka mengandalkan modal organik dan jaringan lama untuk terus memproduksi konten. Proyek-proyek besar seperti Pakuan Bekasi dan perumahan pekerja PT Alma Mineral menjadi kalep yang memperkuat engagement mereka. NRCA juga punya rekam jejak panjang yang menjadi motor sendiri. Meski adopsi teknologi konstruksi belum seagresif TOTL, mereka lebih mengandalkan pengalaman dan relasi dibanding strategi inovasi cepat. Head to head, dua gaya, dua algoritma. Jika di media sosial kesuksesan diukur lewat likes dan views, di dunia konstruksi ukurannya ada pada margin laba, return on equity, dan kekuatan arus kas. TOTL unggul di profitabilitas, efisiensi, dan pertumbuhan cepat, seperti akun yang posting jarang tapi selalu trending. NRCA unggul di likuiditas, kestabilan, dan jaringan luas, mirip akun yang rutin upload konten aman namun menjaga engagement stabil. Prospek, tren yang akan naik FYP. Keduanya menatap 2025 dengan percaya diri. TOTL membidik pendapatan 3,5 triliun rupiah dan kontrak baru 5 triliun rupiah, serta memperluas segmen ke pusat data dan proyek suburban.
NRCA menargetkan 3,9 triliun rupiah pendapatan dengan diversifikasi proyek komersial, industri, dan infrastruktur publik. Kondisi makro mendukung. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,1% dan pemerintah terus fokus pada pembangunan infrastruktur. Namun, ancaman seperti fluktuasi harga material, dinamika politik, dan persaingan ketat tetap mengintai. Ibarat perubahan algoritma media sosial yang bisa membuat engagement anjlok mendadak. Kesimpulan, pilih influencer sesuai gaya investasi. TOTL adalah kreator premium yang memprioritaskan kualitas, efisiensi, dan pertumbuhan cepat. Tepat untuk investor yang mencari return on investment tinggi dan momentum agresif. NRCA adalah kreator veteran yang mengandalkan basis follower setia dan strategi aman. Cocok untuk investor yang mengutamakan kestabilan dan risiko rendah. Seperti kata Jeff Bezos, "Your brand is what other people say about you when you're not in the room." Dalam dunia konstruksi, reputasi adalah modal terbesar. Baik itu dibangun lewat kualitas premium ala TOTL maupun jejaring kuat ala NRCA. Dan seperti di media sosial, tak ada satu rumus sukses yang pasti. Yang penting adalah konsistensi, diferensiasi, dan kemampuan membaca tren. Pertanyaannya hanya, mau ikut akun yang selalu trending? Atau akun yang stabil meski jarang muncul di Explore? Pasar modal selalu punya banyak influencer, tapi keputusan tetap ada di tangan investor. Kalau menurut Anda, siapa yang lebih menarik? TOTL dengan kualitas premium? Atau NRCA dengan rekam jejak stabil? Tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang tertarik dengan dunia konstruksi Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya.